Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 67 Lab Simulasi Komputer. Nama saya Haikal Fadli dengan NPM 2103201195. Saya Malkia Adeline Chandiani dengan NPM 21189. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Simulasi Proses Produksi Sepeda di PT Roda Putar menggunakan software ProModel. Pada penelitian kali ini akan dilakukan sebuah simulasi dengan menggunakan bantuan software pada komputer PT Roda Putar memiliki permasalahan untuk mengoptimalkan proses produksi sepeda yang harus ditentukan untuk menghasilkan sepeda yang berkualitas dan mendapatkan keuntungan. Simulasi merupakan suatu teknik meniru operasi-operasi dan mendapatkan keuntungan. Teknik simulasi dapat dibayangkan dengan percobaan sebagai penyelesaian masalah untuk mempelajari sistem yang kompleks yang tidak dapat dianalisis secara langsung dengan cara analitik. Teknik simulasi merupakan metode kuantitatif yang menggambarkan perilaku suatu sistem, digunakan untuk memberikan keluaran dari masukan sistem yang telah ditemukan. Program untuk kegiatan simulasi bisa disebut sebagai simulator. Dalam konteks pelatihan, simulator dapat dilihat sebagai perangkat mereplikasi struktur operasional dari beberapa sistem tertentu yang dianggap penting. Kali ini, peneliti melakukan penelitian mengenai sebuah simulasi produksi sepeda yang diproduksi oleh PT Roda Putar. Permasalahan yang sering terjadi pada saat ini adalah kebutuhan sepeda yang tinggi sehingga perusahaan harus memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk produksi sebuah sepeda. Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan PT Roda Putar dapat menaikkan keuntungan dengan cara mengoptimalkan proses produksinya menggunakan bantuan software ProModel. Software ProModel adalah sebuah software bersimulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem meliputi location, entity, arrivals, dan path network, resource, dan processing. Dan berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan software ProModel. ProModel digunakan untuk membantu dalam mengolah data yang diberikan. ProModel sendiri adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. ProModel memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian, fleksibilitas, dan memodelkan suatu sistem nyata agar dapat lebih realistis. Terkait dengan permasalahan penelitian yang diambil, yang pertama ada tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kali ini adalah pengambilan data primer, di mana data yang diperoleh peneliti didapatkan secara langsung dari perusahaan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada praktikum modul 2 adalah dengan data-data sebagai berikut. Yang pertama adalah material data, dengan pengukuran waktu penukaran sebagai berikut yang ada pada tabel, lalu pengecekan ulang material, proses manufaktur, pengawasan pada sepeda, pemberian kode pada sepeda, lalu proses pick up. Di sini ada data tabel waktu yang didapatkan selama proses produksi. Kemudian berikut adalah tahap pengolahan data di mana ada mulai studi literatur, studi lapangan, kemudian perumusan masalah, kemudian perumusan pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian ada pengumpulan data yang terdapat 6 data, kemudian pengolahan data menggunakan software ProModel, kemudian verifikasi dan valid, kemudian dilakukan hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Untuk hasil dan pembahasannya, yang pertama ada verifikasi dan validasi. Pada subbab ini ditampilkan data mentah yang akan diolah. Lalu perhitungan manual pada data mentah dan analisa yang berisi kesimpulan pada proses verifikasi. Dan berikut adalah hasil runningnya. Ada menghitung jumlah replikasi dan didapatkan half width sebesar 0,6165, lalu n action sebesar 2,742 dan dibulatkan menjadi 3. Karena jumlah N1 dan N2 tidak sama dari hasil replikasi tadi, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode well confidence interval, di mana hipotesa adalah sebagai berikut. Pada uji replikasi ini didapatkan hasil DR sebesar 3,952 yang dibulatkan menjadi 4, dan half width didapatkan nilai sebesar 1,24.
Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam rentang mu1, mu2, sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada penelitian ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat. Lalu pada output simulasi berisi hasil pengolahan data, input data, dan output pada software. Ini adalah hasil output pada software yang berupa gambar-gambar proses yang pertama material datang, lalu pengecekan ulang, proses manufaktur, packaging, labeling, dan pickup. Lalu adalah data hasil simulasi adalah sebagai berikut data outputnya. Untuk analisa outputnya, dari hasil output simulasi di atas dapat diketahui bahwa pada sistem produksi sepeda di PT Roda Putar memiliki model simulasi yaitu kedatangan material, inspeksi material, proses manufaktur, packaging, dan pickup. Pada hasil output per model yang dapat diketahui dari hasil average time in move system, yaitu pada replication 1 sebesar 16,78 menit, pada replication 2 sebesar 16,35 menit, replication 3 sebesar 17,38 menit, replication 4 sebesar 15,47, replication 5 sebesar 15,54, replication 6 sebesar 16,54, replication 7 sebesar 16,79 menit, dan replication 8 sebesar 17,32 menit, replication 9 sebesar 18,38 menit, dan replication 10 sebesar 16,6 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi dapat HO ditolak karena nilai O berada di luar pada rentang mu1 hingga mu2, sehingga dapat dikatakan tidak valid, yaitu 16,5902 lebih kecil daripada mu1 karena mu2 lebih kecil daripada 19,0698. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat, sehingga diperlukan perhitungan ulang dengan memperhatikan data lebih teliti agar perhitungan selanjutnya dapat menjadi data yang valid dan akurat. Berdasarkan data hasil penelitian yang beroleh, dapat dilihat bahwa penggunaan metode simulasi dalam studi kasus sistem produksi pada PT Roda Putar dengan menggunakan software ProModel memudahkan dalam mengolah data. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu tahap pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi dan validasi, hasil output, dan analisis. Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan software ProModel, diketahui bahwa hasil output ProModel ini dapat diketahui bahwa hasil dari average time in move logit yaitu replication 1 sebesar 16,78, replication 2 16,35, dan seterusnya. Selanjutnya didapatkan confidence interval 17,01 lebih kecil dari sama dengan mu1 mu2 18,65 di mana H0 ditolak. Karena nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 mu2 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan. Saran dari penelitian lebih lanjut, yaitu studi kasus seharusnya diberikan sedikit lebih kompleks agar peneliti dapat memahami permasalahan dan diharapkan apabila menemukan masalah yang kompleks dan dengan mudah dipecahkan. Selain itu, sebaiknya data pengukuran waktu dilakukan lebih dari 10 kali pengamatan agar hasil yang didapatkan lebih akurat. Selanjutnya untuk modelnya adalah sebagai berikut. Untuk membuat simulasi produksi sepeda, di sini menggunakan software ProModel yang sudah dibuka, dan di sini sudah terlihat untuk prosesnya. Yang pertama ada material datang, pengecekan ulang material, proses manufaktur, packaging, labeling produk, dan yang di sini yang belum ada adalah pick up. Cara menambahkannya dengan cara build, locations. Di sini kita tambahkan pick up. Sudah diklik pick up-nya. Kemudian sini kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan penjelasan di sini pick up. Kemudian di sini sudah ada semua proses, ada 6 proses. Kemudian dilanjutkan untuk entitasnya. Di sini entitasnya ada sepeda, karena kita akan memproduksi sepeda. Kemudian dilanjutkan lagi untuk arrivals-nya. Di sini arrivals-nya udah ada dari mulai material datang, pengecekan ulang material, proses manufaktur dengan KTH dan occurrence, frekuensi segini. Kemudian yang belum ada kita tambahkan adalah arrivals-nya dari pickup. Entitasnya kita tambahkan sepeda.
Kemudian location-nya pick up, KTH-nya 1. Terus occurrence kita tetap sama INF. Dan frekuensinya 1. Untuk arrivals-nya sudah, kemudian dilanjutkan lagi untuk processing. Di sini processing-nya sudah ada dari material datang dengan destinasi ke pengecekan ulang material dengan move logic segini. Kemudian untuk dari mulai lokasi pengecekan ulang material ke proses manufaktur dengan move logic segini, dari proses manufaktur ke packaging dengan move logicnya segini, dan yang di sini sudah ada dari mulai packaging ke labeling produk dengan move logic segini. Sehingga kita tambahkan dari labeling produk ke pick up entitas sepeda, lokasinya labeling produk, untuk outputnya sepeda, destination-nya ke pick up. Kemudian untuk cara menambahkan move logic-nya, di sini menggunakan start fit. Di sini sudah terbuka start fit-nya, kemudian kita tinggal menambahkan waktu dari pemberian label produk ke pick up dengan data yang sudah kita peroleh dari penelitian. Di sini ada 3, 2, 4, 3, 5, 4. Di sini sudah terdapat 10 data. Kemudian kita auto-fit. Di sini kita menggunakan discrete distribution. Kemudian di sini sudah ada binomial dengan nilai 100. Terus position-nya ada 99,9. Kemudian kita export. Di sini fit distribution-nya binomial dikarenakan binomial nilainya lebih besar daripada position. Kemudian kita OK. Ini kita close. Kemudian di sini move logic-nya kita build dan menggunakan move for. Untuk time-nya tinggal kita paste aja. Kemudian kita paste lagi. Dan di sini sudah ada move for binomial sekian. Kemudian kita lanjut dari pick up ke exit. Kita tambahkan sepeda. Untuk location-nya dari pick up. Kemudian output-nya tetap sama sepeda. Untuk destination-nya kita ke exit. Kemudian untuk move logic-nya seperti tadi lagi. Kita menggunakan state fit. Terus kemudian untuk datanya. Di sini ada 8, 9, di sini sudah terdapat 10 data lagi, kemudian kita auto fit, dan di sini discrete distribution. Oke, di sini terlihat lagi binomial dan nilai Poisson-nya. Kita export, di sini fit distribution-nya binomial, dikarenakan binomial nilai lebih besar daripada Poisson. Oke, kita exit. Terus di sini kita paste lagi untuk move for, terpaste dan paste lagi. Di sini sudah ada move for binomial sekian. Kemudian di sini sudah ada dari mulai proses material datang, pengecekan ulang material, proses manufaktur, packaging, labeling produk, dan pick up. Kemudian setelah semua prosesnya sudah ada dan sudah di build up, kemudian untuk simulasinya akan disimulasikan, namun sebelum disimulasikan untuk di option terlebih dahulu, untuk runtime-nya kita menggunakan 8 dikarenakan kita menggunakan 8 waktu jam kerja, kemudian untuk number of replication-nya 10 dikarenakan kita menggunakan 10 replikasi. Taruhan untuk mempercepat, kita geser saja.
Kemudian di sini sudah ada gambar hasil checking error, di mana verifikasi model didapatkan bahwa perhitungan dari simulasi yang kita sudah buat dikatakan benar. Dengan demikian dapat dilanjutkan ke tahap validasi model. Untuk report selection-nya di sini skenario-nya normal run, kemudian untuk replication-nya all. Oke. Di entity activity di sini terlihat dari replikasi produksi sepeda dengan jumlah replikasi 10. Kemudian untuk total waktu dalam menit di total exit ini terdapat sekian. Terus di sini juga ada hasil-hasil lainnya seperti current queuity in system, average time in system, average time in move logic, average time waiting, average time in operation, and average time block. Sekian simulasi produksi sepeda menggunakan software ProModel di modul 2 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.